kalau kita lihat kualitas air bakunya, ini sudah keruh, agak mengkhawatirkan. Iya, agak mengkhawatirkan ya. Sedimentasinya, kemudian kekeruhannya, dan kita juga akan periksa apakah ada kontaminasi dari limbah dan sebagainya. Kemudian jadi dari intake Auduri tadi, ini aslinya ini masuk ke sini. Kolam pertama terus masuk lagi ini hanya untuk proses pengadukan yang terjadi dan masuk lagi ke bak itu sehingga dia turun akan ke sini, ke Pak. sini. Iya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, hari ini kita akan melihat intake Auduri milik Perumda Tirtamayang Kota Jambi. Seperti apa pengolahannya sehingga menjadi air bersih ke pelanggan. Saat ini saya ingin berbincang langsung dengan Pak Dwike Diantara. Beliau adalah Direktur Utama Perumda Tirtamayang Kota Jambi. Nah, Pak Dwike mungkin bisa diceritakan intake kita ini seperti apa, kapasitasnya berapa, dan apa fungsinya gitu kan. Ya. Nah, Baik. ini platnya 1928 ini. Sesuai dengan sejarahnya gitu. Sejarah pertama kali ada sistem penyediaan air minum perpipaan di Kota Jambi. Kota Jambi. Dimulai tahun 1928. Ya, seperti sudah kita pernah podcast. Nah, linknya ada di sini nih. Bisa disimak langsung videonya podcast sama Pak Dir ini. Oke, Pak Dir. Nah, nanti kita akan lihat awal proses dari pengolahan air ini dari air baku Sungai Batanghari. Disedot dari Sungai Batanghari itu ya? Ya. Oh, ini Pak ya? Ya. Ini ini Sungai Batanghari, saudara sekalian. Di belakang kita Sungai Batanghari, walaupun kondisinya sekarang sedang sedikit surut Pak ya. Ya. Karena kemarau. Selain dari intake Auduri juga ada intake Pulau Pandan. Pulau Pandan ada intake Sijinjang. Ada Sijinjang. Nah, ini kita mulai di Auduri dulu. Nanti kita ke sana terus sampai proses akhirnya sehingga air itu bisa disuplai. Nah, Pak, bisa diceritakan intake Auduri ini dulu? Ya, jadi baik, proses pengolahan air Perumda Tirtamayang itu dimulai dari sini ya. Dari sini? Dari intake ketika kita mengambil air baku dari sumber kita satu-satunya yaitu Sungai Batanghari. Sungai Batanghari. Nah, jadi kita bisa lihat seperti apa kondisi air baku kita Sungai Batanghari pada saat ini. Ya, kebetulan ini pada saat musim kemarau ya. Iya. Debitnya agak sedikit surut. Dan kalau kita lihat kualitas air bakunya, ini sudah keruh, agak mengkhawatirkan. Iya, agak mengkhawatirkan ya. Sedimentasinya, kemudian kekeruhannya, dan kita juga akan periksa apakah ada kontaminasi dari limbah dan sebagainya. Ya, jadi kita itu punya problem, tidak punya alternatif sumber air baku yang lain. Jadi hanya inilah yang kita Sungai punya. Batanghari. Oleh karena suka, itu, suka ini Sungai Batanghari inilah menjadi sumber. Oleh karena itu perlu kita jaga bersama-sama. Apapun yang terjadi, sungai ini harus mampu menyediakan air baku yang sesuai standar. Baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, kesehatan, dan kontinuitasnya juga. Karena sepanjang waktu kita harus terus memberikan pelayanan buat masyarakat. Kalau kita lihat ini, ya, sungai ini cukup memadai, ya. Tapi pada waktu-waktu tertentu debitnya surut. Seperti sekarang. Dan pompa kita nanti akan gantung. Oh, pompa gantung. Sehingga
tidak bisa artinya dia mengikuti mengambil air ya. Iya, iya, iya. Ya, dan kebetulan ini ada abrasi ini terjadi. Oh, iya, iya, iya. Di tebingnya Yang menyebabkan ada longsor ya. ada longsor. Nah, tapi nanti akan dibantu oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Ya, 6 ya. untuk memperbaiki. Iya, iya. Nah, intake ini dibangun sekitar 3 tahun yang lalu. Perbaikannya ya, rehabilitasinya oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 6 dan permukaan. Air permukaan itu ya sungai ya. Iya, iya, iya. Tentu kondisinya tidak sama dengan kalau kita ambil dari air gunung atau air mata air. Betul. Nah, sungai yang ada di pegunungan Betul. pada umumnya kan relatif masih Lebih jernih, lebih bagus ya. Nah, tapi kalau sungai yang lebar seperti ini dan mengalirnya cukup panjang, Iya, iya. ini kan hulunya di Kabupaten Darmasraya, Iya, Darmasraya. Sumatera Barat, dan sudah melalui beberapa kabupaten kota. Iya, iya, iya. Dan ini sungai terpanjang di Sumatera. Betul. Dan dalam perjalanannya sampai ke kota Jambi, tentu banyak Ya, berbagai macam dampak ya. risiko, Risiko. ya, pencemaran dan sebagainya. Pencemaran. Kan ya. ada industri kelapa sawit, ada industri batu bara, Ya. Belum limbah lagi domestik, peti, ya. penambangan emas tanpa Ya, izin, tanpa izin, dan sebagainya. Nah, itu artinya masyarakat, terutama yang bermukim di sepanjang das Batanghari, wajib bagi kita untuk menjaga kelestarian Sungai Batanghari ini satu-satu sumber kita ini. Sumber Ya. kehidupan. Kalau melihat kondisi air, kan, waduh kuning Pak, Ya. ngeri kita kan. Artinya itu kerja keras PDAM untuk menjernihkannya, Ya. bisa dikonsumsi oleh pelanggan. Konsekuensinya, kalau kondisi air baku kita seperti ini, Nah, biaya pengolahannya ya, jadi kosnya tinggi. pasti tinggi jadinya. Ya, kita perlu bahan kimia yang lebih banyak, Lebih banyak, ya. dan kemudian pengujian-pengujiannya ya. Iya, tingkat kerusakan alat juga bisa lebih tinggi lagi gitu Ya. kan. Ya, jadi ini juga pompa Ya. kita sering rusak Ya, karena ada sampah-sampah ya sampah-sampah. yang nyangkut di pompa. Pompa. Walaupun kita sudah punya screen, Iya. tapi kadang-kadang masih aja ada yang bisa lolos Iya, sehingga mengganggu fungsi dari pompa itu. Oke Pak, boleh kita Baik. jalan lagi? Ke IPA ya. Boleh, boleh. Ya. Berarti itu yang di Pasir Panjang pengolahannya di sana lah, di sana. seberang lah. Sana. Ya. Oke, Pak. Oke, Nah, yuk. kemana lagi kita nih? Ke IPA. Oh, IPA. Oke, saudara, kita lihat proses pengolahannya lagi. Oke, saudara sekalian, kita lanjutkan perjalanan dengan Pak Dir untuk melihat instalasi pengolahan Auduri. Kalau tadi kita ke intake-nya, disuplai dari sana. Nah, sekarang ke instalasi pengolahannya. Ya. Sehingga menjadi air bersih yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama di wilayah Alam Barajo ya. Alam Barajo, Telanai-Pura. Ya. Nah ini Pak, kalau tadi kan 300 liter per detik, kesininya suplainya nanti tetap lebih lah. Yang ini kan gimana? ada 4 instalasi pengolahan air ya. Yang ini yang ketiga nih. Ya. IPA Auduri 3 yang dibangun oleh pemerintah Kota Jambi dengan pendanaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur. Oh, sampai ini. Selesai pada tahun 2022. 22. Ya. Kemudian kapasitasnya 100 liter per detik. 100 liter per detik. Ya. Jadi Untuk wilayah Alam Barajo dan sebagian Telanai-Pura, Telanai-Pura. ya. Kemudian proses pengolahannya ya tentunya setelah jadi disimpan di sini reservoir Reservoirnya. yang terbuat dari glass steel ini materialnya. Ini kapasitasnya Ya. berapa kubik ini? Ini berapa nih 10.000 ada mungkin. Lebih. kapasitas? Saya tampungnya nih. Hah? 1000 meter kubik. Oh, 1000 meter kubik. Ya. Pak, kalau 1000 meter kubik itu berapa jam habisnya? Kayak gitu. Ya, nggak habis, Terus Pak. continue ya? Oh, continue ya. Karena distribusi Iya. ngisi lagi gitu. Berarti tidak boleh macet dari sana dari Auduri tadi kan? Ya. Iya. Jadi ini yang Auduri 3, kemudian ada yang terbaru Auduri 4. Ya. Oh, itu yang terbaru sana. Kita lihat. Oke.
Dengan kondisi peralatan kita yang ada sekarang, Intek, IPA di beberapa tempat yang sudah tidak sesuai dengan desainnya, perlu dikembalikan ke kapasitas normal. Oh, perbaikan. Ya, di intake si jinjang itu kapasitas yang bisa kita ambil masih di bawah dari kapasitas yang seharusnya. Jadi produksi kita sebetulnya masih bisa optimal kalau kapasitasnya sesuai dengan yang seharusnya gitu. Sekarang jadi kan 80% jumlah pelanggan kan sudah terlayani dari jumlah penduduk Kota Jambi gitu. Kan 80%. Belum sampai. 79 untuk wilayah teknis. Wilayah pelayanan teknis. Kalau secara wilayah administrasi 64%. Ya. Jadi kalau wilayah pelayanan teknis itu di mana kita ada jaringan perpipaan. Nah, kita kan harus mengejar wilayah-wilayah yang belum ada jaringan. Nah, kalau sudah ada itu maka dia akan masuk ke wilayah pelayanan teknis gitu. Sekarang 79%. Kalau dihitung satu sambungan itu 5 jiwa, maka sekitar 500.000 jiwa penduduk di Kota Jambi sudah kita layani. Termasuk yang di wilayah perbatasan di Kecamatan Sungai Gelam. Kebun Sembilan. Muaro Jambi. Oh, sudah masuk ke kita juga itu ya. Oke, jadi ini instalasi pengolahan air Aur Duri 4. Aur Duri 4. Ya, yang baru selesai. Dan tahun ini kan. Insya Allah akan diresmikan pengoperasiannya oleh Ibu PJ Wali Kota Jambi hari Selasa besok. Oh iya. Ya, ini kapasitasnya 100 liter per detik. IPA baja ya. Dibangun dengan pendanaan secara mandiri oleh Tirtamayang. Inilah yang pertama kali Tirtamayang bisa membangun dengan uang sendiri. Uang sendiri. Ya. Dari mana kemampuan itu? Bisa ada. Karena tahun lalu kita ada penyesuaian tarif. Kemudian pembenahan manajemen dan lain sebagainya gitu Pak ya, terutama dengan tarif yang ada sekarang kita punya kemampuan walaupun masih mencicil juga untuk membangun IPA sendiri ini dengan kapasitas 100 liter per detik. 100 liter per detik tadi. 100 liter per detik ini setara dengan pelayanan untuk 8.000 sambungan. Ya. Jadi kita kesini nih saudara sekalian sekaligus ikut merayakan ulang tahunnya Perumda PDAM, Perumda Tirtamayang Kota Jambi yang ke-50. Makanya kita diberi kesempatan ini untuk melihat langsung. Terima kasih banyak Pak Dir. Jarang-jarang seperti ini. Oke, ini yang lama Pak ya? Ini yang Aur Duri 2. Ya. Aur Duri 1 yang ini. Oh, yang ini. Ya. Oh. Ini tahun berapa nih Pak? 94 ya. Masih modalnya masih jadul. Iya. Pak, kalau boleh tahu Pak, nih Pak Dir, kendalanya apa sih Pak yang paling berat Pak? Seperti misalnya musim kemarau ini atau gimana? Ya, salah satunya ketika volume air di Sungai Batanghari itu susut, maka produksi kita turun. Hambatan. Ya, ada sedikit penurunan lah. Mudah-mudahan tahun ini tidak terlalu signifikan. Iya. Dan juga kualitasnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kekuruhannya tinggi, kemudian ada pencemaran, itu kan kita uji dulu. Harus kita atasi sehingga airnya menjadi air yang layak untuk dikonsumsi. Kalau fluktuasi air Sungai Batanghari itu kan memang kehendak alam Pak ya. Tapi kalau kualitas ini memang harus ada kesadaran masyarakat. Betul. Untuk menjaga kualitas air. Oke, cukup Pak barangkali atau mau ke sana Bapak mau ngajak enggak? Kalau mau disut di apa? Di atas silakan. Oh gitu ya. Di antara Bapak Aryan ya? Oke ya Pak. Baik, saudara sekalian, kita mau lihat langsung ini IPA yang akan diresmikan nanti. Boleh Pak naik ke atas Pak? Seperti apa sih kita mau lihat ini airnya itu? Oke, saudara sekalian, kita naik tangga, kita mau lihat ini IPA yang baru saja selesai dibangun oleh Perumda Tirtamayang Kota Jambi dengan pembiayaan sendiri.
Pak Arya untuk wilayah ini Pak ya? Saya sebagai senior manajer produksi dan distribusi. Senior manajer. Nah Pak, tolong dijelaskan nih prosesnya seperti apa nih Pak? Mulai perahnya sampai akhirnya jadi. Ini kan udah jernih Pak. Ya, oke, untuk proses kita bisa sambil jalan Pak. Nah, di sini bisa kita lihat Pak, dari intake tadi yang kita lihat. Oh ya, maka air masuk dulu ke sini. Jadi ini jaringan pipa transmisinya. Jadi ini air baku. Ya. Masuk dulu ke bak koagulator pertama ini. Dan itu ada proses pembubuhan bahan kimia. Oh ini ya? Iya, ini kita gunakan bahan kimia ini menggunakan koagulan lah. Gitu, oh kan? Bukan kaporit bukan? Bukan, kaporit bukan di sini pembubuhannya. Gitu. Kemudian jadi dari intake Auduri tadi, ini aslinya ini masuk ke sini. Ya. Kolam pertama terus masuk lagi ini hanya untuk proses pengadukan yang terjadi dan masuk lagi ke bak itu sehingga dia turun akan ke sini Pak. Iya. Oh ini. Nah, dari sini proses yang terjadi di bak ini adalah pembentukan vlog. Oh. Kalau kita lihat ini agak ada bintik-bintik. Nah, bintik-bintik berarti vlog itulah yang mengikat lumpur-lumpur, zat-zat lain itu lumpur Pak ya? Yang termasuk ini salah satu busa yang ini yang mengambang. Oh, mengambang. Nah, tapi dia ada yang tenggelam. Ada yang tenggelam. Iya. Oh. Nah, dari proses ini melalui di bawah Pak, air masuk ke proses. Oh, ini dalam ya ke bawahnya dalam ini, Pak. Dalam. Kalau kita lihat gini Pak. Tuh. Kalau kita lihat dari dindingnya. Ini bisa 5 meter ya dalamnya. 4,5 Pak. 4,5 meter. Ya. Baru nanti ke dari sini. Sini dia masuk sini Pak. Oh, ini udah jernih Pak. Ini sebenarnya sudah karena lumpurnya tadi sudah mengendap di bawah Pak, maka air naik ini airnya dari bawah nih Pak, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Iya. Oh. Sampai terakhirnya di sana. Iya, dari sini dia masuk dulu ke filtrasi. Oh, filtrasi. Iya. Jadi air dari sini ke bak ini. Berapa tahap sih Pak jadinya prosesnya? 1, 2, 3, 4 masuk ke reservoir. Oh, reservoir. Ya. Dari reservoir baru didistribusikan. Nah, dari sini Pak, air keluar melalui ini sebenarnya ada fungsinya, alat pengukur pinot Pak. Oh, ini akan mengukur debit, besaran debit kalau dia 1 liter. Jadi air masuklah ke bak filtrasi. Berarti treatmentnya ini udah modern sekarang nih. Modern. Dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Teknologinya udah lebih canggih. Teknologinya aja. Ya, teknologinya udah lebih canggih kan. Ya. Peralatan dipakai juga begitu. Ya. Jadi saudara sekalian, seperti yang Anda lihat bahwa sumber air bakunya dari Sungai Batanghari itu sangat keruh. Bahkan banyak mengandung sedimen lumpur segala macam, sampah. Dan akhirnya bisa seperti ini, bisa didistribusikan ke masyarakat, itu butuh biaya, tenaga, peralatan yang juga besar biayanya, bahan canggih. Makanya wajib bagi kita, masyarakat Kota Jambi, terutama yang bermukim di sepanjang das Sungai Batanghari, untuk menjaga kelestarian dan kebersihan Sungai Batanghari. Gitu kan Pak ya? Ya, betul. Karena kita menggunakannya ya kelihatannya wah udah jernih, padahal air bakunya keruh, kuning. Kita udah lihat sendiri nanti tadi. Baik saudara sekalian, kita udah berkunjung ke intake Auduri, langsung ke IPA di sini pengolahan dan untuk mensuplai kebutuhan air bersih pelanggan yang berada di kawasan Kecamatan Alam Barajo Pak ya. Alam Barajo. Dan sebagian di Telanai Pura. Bagan Pete juga. Bagan Pete dan kapasitas. Kalau untuk sekarang ini kapasitas yang dioperasikan sebesar 220 liter per detik. 220 liter per detik. Ya. Saat ini dia kapasitasnya itu 300 sekarang. Ya. Cuman baru kita mampu sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Artinya kita udah standby. Sudah siap. Oke, saudara sekalian, kalau tadi kita melihat bagaimana proses air baku sehingga menjadi air bersih yang sudah siap disuplai ke pelanggan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana proses limbah pengolahan ini di bagian IPAL ini.
Oh, ini bagian dari itu Pak ya? Ini rumah pompa. Rumah pompa. Sama rumah bahan kimia. Nah, jadi kalau dijelasin Pak, yang kita lihat di sini, ini ada IPA-nya, pengolahan airnya, dan pipa yang kuning itu adalah. Kita ke sana aja Pak. Drain, boleh Pak. Sistemnya sama kayak di sana. Sistem pengolahannya ada koagulator, ada filter, sampailah masuk ke terakhir, dia masuk ke bak. Oke, sini aja Pak, sini Pak. Jadi ini Pak ya. Ya. Dari air tadi udah bersih, disuplai ke sini dulu Pak. Air yang intake tadi, ke sini ke dulu. Koagulator, proses, masuk dia ke iya. filtrasi. Nah, dalam proses yang kita lihat tadi settler namanya Pak, ada settler. Yang kita lihat agak segi limas ini. Maka lumpur itu akan turun ke bawah situ. Oh, saya kira tadi dari intake ke sana, ternyata dari intake ke sini dulu. Enggak ke sini juga Pak, enggak. Ini tersendiri. Tersendiri. Yang itu tersendiri. Ini kapasitas 100, yang di sana tadi 100. Ini pengolahan lain ya. Ini pengolahan sama lain. seperti di situ. Sama seperti itu sistemnya. Nah, jadi lumpur itu akan terendap, akan kita kuras nantinya per durasi, ada waktu, per time. Nah, jadi dia masuk ke drain yang warna kuning ini. Iya. Oke, sekarang limbahnya tadi dia Pak. masuk sini limbahnya Pak. Ini limbahnya. Iya, masuk sini limbah. Jalannya agak sebenarnya sebelah sana sih, nggak apa-apa Pak ya. Saya lebih senang nih ini Pak. Kita lompat ya. Oke, saudara, kita lihat ini proses pengolahan limbah dari IPA Auduri. Inilah salah satunya lumpur itu Pak. Lumpurnya itu Pak ya. Ini salah satu lumpur. Jadi kalau posisi dari sana kita masukin dulu ke sini, maka dia akan masuk ke bak-bak penampung pengolahan. Ini kalau nggak dikeruk ya bakal penuh Pak. Ya, harus dibuang. Rutinitas Pak. Rutinitas ini akan dilakukan. Berapa? Dilihat dari ininya Pak. Kalau dari udah kan penuh masih gitu belum tertutup, ini kemungkinan jadwalnya udah masuk ya. Bu Yul sudah masuk nih jadwalnya. Biasanya kami itu 1 bulan itu 2 kali. Ini bisa untuk di sawah kali Pak ya, lebih subur gitu. Jadi masuklah. Atau hobi mainan kembang nih bagus ini. Ya, jadi ini juga Pak sebenarnya kalau di bawah ini bisa kelihatan Pak, ini lumpur nih Pak. Lumpur ya. Bisa kelihatan. Ini berapa meter ke dalamnya Pak? Ini posisinya hampir kurang lebih 3 meter kalau dari 3 sini meter. Pak. Jadi sekarang posisinya kurang lebih di 2,20. 2,20. Iya. Inilah bak-bak pengolahan lumpur terhadap IPA-IPA yang ada Pak. Sampai ini kolam terakhir. Ya, ini kolam terakhir pemisah air dan lumpurnya. Jadi lumpurnya tertanam di sini, maka airnya ini Pak. Oh, ini pun udah jernih Pak? Iya, ini sudah kami rencanakan akan reschedule. Jadi ini akan dipompakan lagi masuk ke. Oh iya, bisa diolah lagi. Bisa diolah lagi. Ini pun untuk jadi kolam renang bisa. Tapi udah dikasih ikan Pak. Sebenarnya kalau dibilang ikan tuh ada Pak, ikannya cuma ikan semacam ikan. Kan kita bukan indikator. Bukan seperti limbahnya pabrik ini kan. Iya, betul. Kalau pabrik kan memang banyak bahan kimia berbahaya gitu. Nah, ini disuplai ke sini, ini dipompakan. Enggak, ini bukan dibuang ini Pak. Ini dipompakan, dimasukkan lagi. Gitu. Oh, gitu. Kita ini kan karena terbatas, nanti kan kita bangun lagi Pak. Bangun lagi. Akan nambah, kita bangun lagi. Gitu. Jadi inilah pengolahan limbah kita untuk IPA Auduri yang dibangun oleh pemerintah kota. Kemarin, Pak. Baik saudara sekalian, demikian tadi kunjungan kami langsung ke Intake Auduri dan berakhir di IPA Auduri ini.